Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi ingin menyampaikan ringkasan-ringkasan hikmah. Namun sebelumnya Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf kepada seluruh para tuan guru semuanya, pada yang mendengarkan ini semua, kepada sahabat-sahabat semuanya apabila ada kesalahan-kesalahan. Baik, Al-Fakir dalam hal ini ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-41, yaitu tentang berlarinya atau menjauhnya seorang hamba daripada Allah, ya. Ajabil ajaib, aneh yang paling aneh, ya. Jadi sungguh sangatlah ajaib atau aneh orang yang lari menjauh dari sesuatu itu, dan dia menuntut atau mencari mendekat sesuatu yang tidak kekal baginya beserta sesuatu itu. Yang demikian itu adalah orang yang lari dari sesuatu yang sebenarnya dia tidak terlepas dan mencari sesuatu yang tidak kekal bersama dia. Yang demikian itu adalah bukan buta mata yang berada di dalam atau di kepala ini, tetapi buta mata hati yang ada di dalam dada, ya. Maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan maksudnya adalah termasuk keajaiban yang sangat ajaib, yang sangat aneh nih, bahwa larinya seorang hamba dari Allah padahal dia tidak bisa lepas dari Allah itu, ya. Kenapa? Karena tidak ada wujud seorang hamba melainkan oleh Allah, ya. Kita tidak mampu mengurus diri ini sekejap mata pun, ya. Jadi tidak akan mampu kita mengurus diri ini, ya, wujud ini, jiwa dan raga ini sekejap mata pun. Kenapa? Karena kalau Allah menyerahkan urusan 1 detik saja kepada kita, maka dalam 1 detik itu pun kita akan binasa, kita akan musnah, ya. Karena kita tidak bisa sedetik pun berpisah pada Allah, tidak bisa berpisah dengan Allah sedetik pun, ya, atau kurang dari itu. Makanya Rasul pernah berdoa, ya, kurang lebih doanya seperti ini: Rabbi la takilni illa nafsi tarfata alain, ya. Tuh, Rasul juga berdoanya seperti itu, apalagi kita, yang artinya yaitu, wahai Allah,
Ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusanku ini walau sedetik. Ya. Tarfata alain, walau sedetik, sekejap mata kita. Rasul tuh, jangan engkau serahkan urusanku ini kepadaku walaupun sedetik. Apalagi kita, karena akan binasa jasmani dan rohani kita. Ya. Allah itu bersama hamba dimanapun berada. Ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari Allah. Anehnya lagi, seorang hamba menjauh atau berlari daripada Allah dan malah mendatangi sesuatu yang tidak kekal daripada dunia. Azabil, ajaib, aneh, yang paling aneh. Jadi dia itu mencari perlindungan pada makhluk yang binasa, yang tidak kekal, mencari kesenangan, dia mencari kenikmatan dengan makhluk dia. Padahal ini semua fana, aneh, ya. Mencari kesenangan, kenikmatan, semuanya kebahagiaan itu dengan makhluk. Padahal, ya, dia itu tidak terlepas dari Allah. Jadi menjauh dari Allah, malah mencari yang tidak kekal, ya, di dunia ini. Jadi yang demikian itu bahwa dia mencari dunia karena dia menganggap dunia itu atau makhluk itulah yang mengurus kehidupannya. Ya, jadi dia beranggapan seperti itu. Dengan dunia itu dia bisa mengurusi kehidupannya, kebahagiaannya, dia bisa senang, bisa segala macam dengan uang, dengan jabatannya, dengan semuanya itu. Seolah-olah itu dia tuh mencari dunia itu karena menganggapnya seperti itu. Bisa ada kehidupan, kebahagiaan, kesenangan itu, ya. Dengan itu bisa diurusinya, padahal yang ngurus semuanya adalah Allah. Ya. Dia menganggap remeh takdir. Dia menganggap remeh aturan-aturan Allah itu, dia anggap remeh. Ya. Jadi dia mengagungkan rancangan-rancangannya dan pilihan-pilihannya dia sendiri. Ya. Jadi dia itu menghebatkan dengan rancangannya dia, kehebatannya dia, kecerdasannya dia, keahliannya dia, kekayaannya dia. Dengan pilihan-pilihannya dia sendiri itu, seolah-olah dia yang mengurus semuanya. Inilah manusia-manusia yang aneh dan ajaib, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah ini. Aneh, yang paling aneh. Ya. Jadi Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang memeliharanya. Allah yang mengurus sampai hukum-hukumnya pun untuk kebaikan manusia, Allah yang ngurus seluruh perbuatannya, ya. Seluruh makhluk yang berada di dalam tubuhnya, yang di luar tubuh, semuanya itu Allah yang ngurus. Detak jantungnya, napasnya, ya, semua organ-organ tubuh yang ada semuanya itu Allah yang ngurus, ya. Inilah seluruhnya kebutaan hatinya yang ada di dalam dada. Jadi mereka itu buta mata hatinya, ya, tidak tahu, ya. Setiap hamba yang lebih mengutamakan urusan dunia daripada ibadah-ibadah, ya, ini adalah salah satu orang-orang yang aneh, ya. Kita hanya mengurus dunia atau kelebihan-kelebihannya, ya, kita kesibukan dunia, ya, tidak sempat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini aneh, ya, aneh sekali, ya, luar biasa, ya. Dan apabila kita mengutamakan ketaatan kepada Allah, padahal kita sedang melakukan bisnis, ya, yang sibuk, pekerjaan-pekerjaan yang banyak, maka akan aku tinggalkan itu semua, ya. Inilah orang yang mata hatinya yang terang, ya, ingin mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan dengan Allah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa uang yang bisa memberikan kenikmatan segala-galanya pada kita nih, daripada ketaatan kita kepada Allah. Ini buta mata hatinya, ya, ini hatinya buta nih. Jangan sampai kita, ya, di dunia itu menjalankan kesibukan dunia, sholat tidak, puasa Ramadan tidak,
demi kesibukan dunia, demi kesenangan-kesenangan, mendapatkan uang, ya, kenikmatan-kenikmatan. Ketaatan kepada Allah, ya, sholat 5 waktu tidak dikerjakan, sibuk mencari dunia. Ini orang-orang yang aneh, orang-orang yang menjauh dari Allah, ya. Ada lagi orang yang menghamburkan uang, dia menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu, ya. Dia itu waktu dihabiskan di masa mudanya, di masa sehatnya, segala macam, ya. Dia bisa meninggalkan ketaatan. Ini kan aneh, ya. Uang banyak, waktu banyak, badan sehat, akalnya baik, semuanya, malahan meninggalkan ketaatan. Dia menghambur-hamburkan, berpoya-poya. Ini aneh, ya. Karena mereka beranggapan ketaatan itu tidak mendatangkan kenikmatan atau kebahagiaan. Orang-orang yang buta mata hati itu, mereka beranggapan itu karena ibadah ketaatan kepada tidak ada mendatangkan kenikmatan atau kebahagiaan, ya. Bukalah mata hatimu, wahai murid, wahai hamba, dengan banyak berzikir kepada Allah dan berpikir, bertapakur, ya. Pikir jahatnya diri dan pikir pasiknya diri, ya. Pikir jauhnya diri kita dengan Allah. Maksudnya kita, ya, tafakur betapa jahatnya diri ini, ya. Betapa pasiknya diri ini, betapa jauhnya diri ini dengan Allah, ya. Padahal semua urusan kita itu diberikan oleh Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita diberikan oleh Allah, ya. Nah, kita berpikir tuh selama ini, dari dulu sampai sekarang, Allah yang memberikan semuanya, ya. Tetapi kita tidak ingin datang kepada Allah, mendekati Allah, mengenali Allah, ya, berhubungan baik dengan Allah, ya. Kita pikir, kita tafakur, ya, tentang dosa-dosa kita, ya. Kita tafakur tentang seluruh ciptaan-ciptaan Allah, ya. Terus kita harus menghadiri majlis-majlis ilmu, ya, karena ini yang paling cepat untuk membuka mata hati kita. Majlis-majlis ilmu, masjid zikir, majlis sholawat, ya. Karena majlis ilmu ini yang bisa membuka mata hati, ya, mana yang harus kita lihat atau tinggalkan. Kita belajar kepada para tuan guru yang bisa membimbing kita, ya. Kita jauhi kawan-kawan yang jahat, kawan-kawan yang fasik, kawan-kawan yang akan membawa kita kepada kehinaan, kepada kemungkaran, ya. Karena itu akan mengganggu, menajamkan mata hati kita tuh, kita kalau berkawan dengan orang-orang yang jahat, yang sering memfitnah, ya. Kita jauhi orang-orang yang mencintai dunia, ya. Kita jauhi tuh kalau mereka pengen hiburan, so kita jauh, kita berkumpul dengan orang-orang yang memang orang-orang soleh, menjalankan ketaatan, ibadah, ya. Jangan kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, ya. Firman Allah yang artinya, sungguh aku tinggalkan neraka jahanam itu untuk jin dan manusia. Akibat mata hati mereka buta di dunia tuh. Jadi jahanam itu untuk jin dan manusia yang buta mata hatinya, kata Allah tuh, ya. Ketika buta di dunia, ya, mereka akan buta di akhirat, ya. Makanya ketahuilah wahai murid, wahai hamba, bahwa apa yang sekarang, ya, dikarang oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah ini, ya, tidak bisa menjaga kita dari dunia seutuhnya. Jadi jangan menganggap kita ini harus meninggalkan dunia semua. Jadi Tuan Syekh Ibnu Athaillah itu memberitahukan bahwa kita jalankan dunia ini untuk akhirat. Jangan meninggalkan semuanya, ya, tapi hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan lalai, ya.
Jangan lalai, jangan tinggalkan semuanya dunia, kita ke hutan, kita bukan seperti itu. Ya, kata Tuan saya Ibnu Athaillah ini, ya, kita juga tidak bisa meninggalkan dunia. Ya, kita harus menjalankan karena hidup kita di dunia, tetapi kita harus mencari para tuan guru untuk membimbing kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, tidak apa-apa kita punya mobil yang nyaman, punya rumah yang mewah, makanan yang enak-enak, ya. Tetapi jangan lupakan kepada yang memberinya siapa? Yaitu Allah, dan kita harus taat melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya kita harus juhud. Jangan hubud dunia. Jadi juhud, walaupun kekayaan yang banyak, yang hebat kepada kita, ya, tidak ada apa-apanya di hati kita itu, ya. Itu hanya di kegenggaman tangan saja. Yang ada di dalam hati kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan luar biasa di hikmah ini. Jangan tinggalkan dunia, jadikan dunia kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat yang perjalanannya panjang dan kekal di sana. Ya, ingat, jadikan dunia ini, di dunia ini kita hidup untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat yang sebentar lagi kita akan jalankan. Mati di dunia, kita akan dibangkitkan hidup di negeri yang namanya alam barzah atau alam kubur, sampai nanti hari kiamat, hari kebangkitan, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kita dihisab satu-satu, kita ditimbang di yaumul mizan sampai ke siratul mustaqim. Ya, itu membutuhkan perjalanan yang panjang dan butuh bekal sebanyak-banyaknya. Makanya jadikanlah sekarang sisa umur kita nih, sisa umur hidup kita ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan pulang kita ke sana. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Al-Fakir mohon izin, mohon ridho, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.